Selamat datang di YouTube channel Loro TV dari KKN AB 7758GK UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini kami hadir dengan materi yaitu membuat konten media sosial bagi UMKM. Sebelum membuat konten, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu konten promosi. Konten promosi adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik pemirsa yang tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi konsumen. Selanjutnya, bagaimana membuat konten media sosial atau promosi yang efektif? Yang pertama adalah kenali dengan benar siapa target viewers atau pemirsa kita. Misalnya, kebutuhan akan produk yang akan kita tawarkan itu apa, media komunikasi apa saja yang biasa mereka gunakan, konten yang seperti apa yang mereka sukai di media sosial, dan lain sebagainya. Fungsi dari kita mengenali siapa target viewers atau pemirsa adalah untuk menentukan jenis konten seperti apa yang akan kita gunakan untuk mengkampanyekan jualan kita, dan juga media apa yang akan kita optimalkan. Yang kedua adalah membuat konten dengan kombinasi jenis. Beberapa jenis konten yang bisa dibuat yaitu 1. Konten edukasi, yang biasanya berisi tips-tips atau tutorial. 2. Konten menghibur, yang berisi seperti cerita atau komedi. 3. Ada konten informatif, yang isinya menjelaskan fungsi produk. Lalu yang keempat, ada konten review, yang menampilkan beberapa review dari konsumen. Cara ketiga untuk membuat konten media sosial yang efektif adalah membuat konten dengan kombinasi tujuan. Terdapat 3 tujuan dari membuat konten. Yang pertama adalah untuk membangun brand awareness. Membangun brand awareness dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Contohnya, memberitahu proses produksi atau cara penggunaan produk. Selanjutnya, yang kedua adalah membangun brand image, yang dilakukan untuk membangun persepsi tentang citra produk di benak konsumen, yang memperjelas keunikan atau keunggulan produk kita. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penjualan, berupa narasi menjual langsung barang atau jasa disertakan harga dan cara pembeliannya. Selanjutnya adalah buat konten dengan prinsip AIDA. AIDA terdiri dari attraction, interest, desire, dan action. Attraction sendiri merupakan unsur yang dapat menarik perhatian pemirsa untuk melihat konten. Biasanya elemennya terdiri dari gambar, foto, kombinasi warna, atau tipografi. Buatlah attraction dengan sebaik mungkin, karena itu adalah kunci agar viewers meneruskan membaca atau melihat konten secara utuh. Lalu ada interest, yang merupakan unsur yang dapat membuat pemirsa tertarik untuk membaca konten dan mengetahui lebih jauh. Elemen interest dapat berupa copywriting atau narasi yang mengandung tagline, quote, pernyataan misi, atau cerita. Selanjutnya ada desire, yang merupakan unsur yang dapat membuat pemirsa yang tadinya sudah tertarik menjadi ingin. Elemen desire dapat berupa copywriting yang berupa bujukan atau ajakan. Dan yang terakhir adalah action, yang merupakan unsur yang memberikan informasi terkait apa yang harus dilakukan bila sudah memutuskan tindakan. Elemen action dapat berupa link untuk daftar atau pesan, nomor telepon, alamat venue, tagar, tanggal, harga, dan info lain yang dibutuhkan untuk memutuskan tindakan. Berikut merupakan contoh konten yang menerapkan unsur AIDA. Untuk elemen attraction dapat dilihat dari gambar produk yaitu bakpia tugu rasa pandan coklat. Lalu ada juga gambar coklat, segelas teh, dan candi. Bisa juga dilihat dari kombinasi warna yang ada yaitu coklat dan hijau. Lalu untuk elemen interest bisa dilihat dari tagline yaitu berbuka makin nikmat dengan pandan coklat. Juga tulisan yang menceritakan tentang varian produk terbaru yaitu pandan coklat. Untuk elemen desire bisa dilihat dari tulisan ajakan, yuk langsung aja cobain buka puasa dengan pandan coklat. Lalu yang terakhir ada elemen action yang berisi informasi mengenai tempat dan nomor telepon untuk memesan dan beli produk serta tagar-tagar atau hashtag terkait dengan produk. Yang kelima dan yang terakhir dari bagaimana membuat konten promosi yang efektif adalah dengan mengatur jadwal konten promosi dengan baik. Hal ini menjadi penting sebagai pegangan kita untuk terus konsisten memproduksi konten promosi. Selain itu, dengan memiliki jadwal konten atau kalender konten, konten promosi kita akan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan membuat konten. Setelah mengetahui bagaimana membuat konten yang efektif, pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita dapat membuat konten tersebut.
Terlebih, sebagian dari kita tidak mahir atau tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menggunakan aplikasi-aplikasi desain untuk membuat konten. Untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman sekalian dapat menggunakan aplikasi Canva untuk membuat konten-konten di media sosial. Canva sendiri dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone, tablet, laptop, atau PC. Di Canva sudah terdapat template-template yang sangat beragam dan juga elemen-elemen foto, video, audio yang dapat digunakan secara gratis dan berguna untuk menunjang konten yang akan kalian buat. Sekian penjelasan mengenai pembuatan konten media sosial bagi UMKM. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ngelora TV dari KKN AB 7758 GK PN Veteran Yogyakarta. Terima kasih dan sampai jumpa.